Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi dalam acara kita, Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Baik, untuk ayat selanjutnya, saya minta Sisi ya untuk bacain. Silakan Sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Baik, syukran ila khtina Sisi. Baik, kita coba bahas ya. Wa yut'imuna. Nah, di situ kalau kita perhatikan ada huruf yang dipantulkan atau istilahnya dalam bahasa Arab huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu paling tidak ada dua. Ada sughra, ada kubra. Kapan harus kita baca dia sughra? Paling tidak ketika dia berada di tengah kata. Seperti ini berada di tengah kata. Maka huruf ta-nya kita pantulin dikit aja. Ya, kita baca wa yut'imu gitu. Nah, berbeda dengan kalau dia kubra. Kalau dia kubro berada di akhir kata atau ketika kita wakaf itu dipantulin besar. Misal apa itu kita baca misalnya iqab agak lebih tebal, tapi ketika dia di tengah pantulnya dikit aja seperti ini. Wa yut'imu, nah gitu. Wa yut'imu seperti itu ya. Kemudian huruf mu. Nah, huruf mu itu dibaca panjang karena mad tabi'i ya, udah tahu ya. Kemudian wa yut'imuna at-ta'ama. Nah, itu alif lam syamsiyah. Itu kenapa tidak dibaca alif dan lamnya tapi langsung melebur ke huruf ta? Karena dia alif lam syamsiyah. Ta'ama, huruf ain itu udah ditambah alif. Itu kenapa dia berdiri seperti itu. Sehingga dibaca dua harokat karena dia mad asli atau mad tabi'i seperti itu. Ta'ama. Nah, ala itu sama mad tabi'i juga. Nah, kalau ada tanda baca seperti angka 1 berdiri tegak seperti itu salah satu ciri mad tabi'i juga, mad asli. Maka dibaca satu alif atau dua harokat seperti itu ya. Hubbihi. Nah, di sini huruf ha, di sini bedain antara huruf ha dan huruf ha. Ya. Ala hubbihi. Nah, berbeda antara keduanya. Hubbihi, nah seperti ha, hi, hu. Nah, huruf ba-nya ditahan karena ada tasydid di atasnya. Nah, kemudian huruf hi itu dibaca juga sama seperti yang tadi. Yang dari kata syarruhu itu sama-sama mad silah qasirah. Mad hadomir yang bertemu dengan huruf sesudahnya yang bukan alif atau hamzah. Maka dibaca dua harakat. Miskinan wa yatiman wa asira. Ya, kira-kira seperti itu. Banyak persamaan di situ. Miski, ki-nya dibaca panjang karena mad tabi'i, ada ya mati sebelumnya berbaris kasra. Nah, kemudian ada huruf nan dibaca nau di situ karena tanwin atau fatahtain. Miskinan sesudahnya bertemu dengan huruf waw, maka berlakulah hukum bacanya itu idgham bi gunna, dibaca dengung. Miskinan wa yatiman wa asira. Wa yatiman, ti-nya juga dibaca panjang sama kayak ki dalam kata miskinan, sama-sama mad tabi'i. Yatimannya dibaca wa yatimau karena sama idgham bi gunna seperti kata miskinau pada kata miskinan. Kemudian wa asira, huruf si-nya dibaca agak panjang dua harokat atau satu alif karena mad tabi'i atau nama lain dari mad tabi'i mad asli. Orannya karena dia itu berakhirnya di akhir kata, maka dia berlakulah mad iwad. Maka diambil satu saja. Maka dibaca asiron, dibaca asiro, agak dibaca panjang dua harokat ya. Oke, baik, masuk ayat ke-9, minta Elis ya untuk bacakan. Silakan Elis.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Baik, syukron ila ukhtina Ilis. Baik, kita coba bahas ya. Dari kata innama terlebih dahulu. Di situ kalau kita perhatikan di atas huruf nun ada tasydid. Dan juga itu berada di atas huruf nun, maka bisa kita dengungkan. Innama, ma-nya juga agak lebih panjang dikit karena mad tabi'i ya ditandai dengan huruf mimnya udah berdiri tegak, berarti udah ada alif yang ditambahkan. Nah, kemudian nut'imukum. Nah, di situ huruf to-nya ketika mantulin huruf to itu nut'imukum. Kalau kita slow motion kayak gitu nah gitu jangan dibaca nut ya, karena itu bukan huruf ta tapi huruf to, maka kita pantulkan nut'imukum. Nut pantulan kecil. Nut'imukum, seperti itu. Kemudian huruf mim pada kata kum, nut'imukum, itu tidak boleh dibaca dengung. Kebanyakan yang sering kita jumpai, wah ini nun mati nih, oh ini mim mati nih, wah ini harus dengung nih. Tidak, ya. Ketika ada huruf mim mati dan sesudahnya ada huruf yang bukan mim atau ba. Seperti nut'imukum, sesudah huruf mim mati itu kan huruf lam sesudahnya. Berarti bukan huruf mim ataupun bukan huruf ba. Maka tidak boleh didengungkan karena statusnya di situ sebagai apa? Izhar syafawi. Maka kita dibaca jelas. Nut'imukum langsung gitu. Jangan didengungkan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini terdapat lagi qalqalah sughra juga, huruf jim. Nah ya, jadi kita bacanya liwaj, pantulan kecil. Liwajhillah. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak kita baca liwaj, jangan, tapi pantulan kecil aja. Liwajhil, gitu pantulan kecil. Lafaz Allah di situ kita baca tebal apa baca tipis? Tipis, karena sebelum lafaz Allah itu ada huruf berbaris kasrah. Ya, kalau kita lihat di situ kan wajhi itu berbaris kasrah, maka lafaz Allah di situ kita baca tipis atau tarqiq istilahnya. Kalau tafkhim tebal. Liwajhillahi, gitu. Hanya hi agak lebih tebal. La nuridu minkum, la-nya agak panjang. Nah, ini perhatikan, ini perlu untuk diketahui. Di dalam bahasa Arab, ketika huruf lam baca panjang, la seperti ini ya, itu bisa berarti tidak atau bisa berarti jangan. Berarti jelas ya artinya ya. Berbeda ketika huruf la pendek. Ini kan kita bacanya la ya. Kalau la pendek gimana bacanya? La. Itu artinya jauh betul. Ketika la artinya jangan atau tidak, kalau la artinya sungguh. Coba bayangin kalau salah baca. Misal la ilaha illallah. Kalau kita baca cepat, la ilaha illallah, berarti sungguh ada Tuhan selain Allah. Berbeda jauh. Makanya kenapa membaca itu, kata Allah dalam surah surah dalam juz 29 juga itu, dikatakan baca Quran atau membaca ayat-ayat kami itu jangan buru-buru. Nah, gitu. Maka bacanya dengan baik dan benar, karena itu tadi arti bakal berbeda, bakal berubah, ya. Seperti itu. Maka pelan-pelan. La nuri, di sini huruf ora itu dibaca tipis, tarqiq. Karena apa? Huruf ora-nya berbaris bawah kasrah. Yang biasanya kita membaca huruf ora itu tebal, ra. Ketika ini kita baca berbaris i, berarti menjadi ri, nuridu, nuridu, ya, paham ya? Kita baca agak panjang karena mad tabi'i di situ ya.
minkum sama samar, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Maka hukum bacaan menjadi ikhfa, samar-samar. Nah, ini kita ketemu lagi dengan mim mati. Mim mati dan sesudahnya bertemu dengan huruf jim. Nah, berarti bukan huruf ba dan huruf mim juga kan? Oke, baik. Nanti insya Allah bakal kita bahas ya sesudah yang satu ini.